Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sel, fungsi, dan perbedaannya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tentang sel? Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusunan semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membaraan sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuknya subselular organel sel yang juga dikelilingi membaraan. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri secara mitosis. Selain itu, sel juga mengandung materi genetik, yaitu materi penentuan sifat-sifat makhluk hidup. Maka, sifat makhluk hidup dapat diwariskan. Setiap sel pada tahap tertentu dalam kehidupannya mengandung DNA sebagai materi yang dapat diwariskan dan mengarahkan aktivitas sel tersebut. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu perbedaan sel prokariotik dan eukariotik? Nah, ayo kita jelaskan bersama-sama. Sel prokariotik dan sel eukariotik ada dalam organisme multiselular. Keduanya terdengar sama, tapi sebenarnya berbeda. Berikut perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang berbeda dalam organisme sel tunggal, uniseluler dengan ukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang berbeda dalam organisme multiseluler dan berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Sel prokariotik dan eukariotik merupakan ruang kecil berdinding membaraan yang berisi cairan kimia pekat dalam pelarutan air. Kedua sel tersebut diketahui menjadi bagian dari semua makhluk hidup. Sel prokariotik sendiri terdapat pada mikroorganisme sel tunggal seperti bakteri, sedangkan sel eukariotik terdapat pada mikroorganisme seperti tumbuhan dan hewan. Meski keduanya termasuk dalam golongan sel makhluk hidup, prokariotik dan eukariotik memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan prokariotik dan eukariotik secara umum adalah sel eukariotik lebih kompleks dan lebih besar dibandingkan sel prokariotik. Sementara untuk perbedaan lainnya adalah materi inti sel. Prokariotik tidak memiliki membaraan, sedangkan sel eukariotik mempunyai membaraan. Perbedaan kedua sel itu juga dapat dilihat berdasarkan letak DNA-nya. Sel prokariotik memiliki DNA yang berbeda di daerah nukleus, sedangkan sel eukariotik DNA-nya terletak di dalam nukleus. Perbedaan terakhir yaitu ada atau tidak organel sel. Prokariotik tidak memiliki organel seperti badan Golgi dan retikulum endoplasma. Nah, kita bisa melihat gambarnya. Nah, apakah kalian sudah tahu perbedaan sel hewan dan tumbuhan? Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan, walaupun secara umum originalnya sama. Sel hewan adalah unit fungsional dasar yang membangun tubuh hewan. Hewan dan tumbuhan adalah dua makhluk hidup yang sangat berbeda, dari mulai kebiasaan, fisik, dan fungsi tubuhnya. Sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dari sel hewan. Ukuran sel tumbuhan berkisar 10 UM hingga 100 UM, sedangkan sel hewan memiliki ukuran sel berkisar 10 UM hingga 30 UM. Di dalam organ tumbuhan dan hewan terdapat bagian paling kecil yang disebut dengan sel. Sel yang ada di dalam organ makhluk hidup bisa membuat tumbuhan dan hewan menjadi tumbuh berkembang. Nah, kita bisa melihat gambarnya. Nah, apakah kalian tahu tentang organel sel? Organel sel adalah benda-benda yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup serta menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Organel mempunyai fungsi seperti sintesis bahan, referensi, perombokan, penyimpanan, serta reaksi terhadap rangsang. Sebagian besar proses di dalam sitoplasma diatur secara enzimatik. Nah, kita bisa lihat gambarnya.
Pembaraan sel menjadi salah satu bagian sel yang paling penting. Pembaraan sel merupakan permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput halus elastis. Pengertian membara sel biasanya didefinisikan sebagai fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis. Sel berupa lapisan antara muka yang disebut membaraan plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan. Hal tersebut menjadi penting untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja. Di dalam sitoplasma, membara sel akan penting untuk mengatur isi sel. Fungsi membaraan juga penting untuk mencegah masuknya zat-zat yang dapat merugikan sel, serta memudahkannya masuk zat-zat yang berguna bagi sel serta untuk media komunikasi antara lingkungan. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Fungsi plasida secara umum berperan penting sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan, salah satu organ yang dimiliki tumbuhan untuk menunjang perkembangbiakan dan pertumbuhan. Plasida dikenal dalam bentuk paling umum sebagai kloroplas, ada membara luar dan membara dalam, dengan berbagai bentuk yang menyusunnya. Plasida adalah organel membaraan ganda yang terlibat dalam sintesis dan penyimpanan makanan. Biasanya ditemukan pada sel tumbuhan fotosintesis. Plasida yang mengandung pigema hijau klorofil. Sedangkan plasida yang mengandung pigema selain hijau disebut kloroplas. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Prokasisom adalah organel yang terbungkus oleh membara tunggal dari lipid lapis yang mengandung protein peneracap reseptor. Peroksisom tidak memiliki iono dan mengandung sekitar 50 enzim. Prokasisom berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Berkembangnya mitokondria mengambil alih sebagai besar fungsi oksidatif tersebut dan membuat proksisom kurang terpakai. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Fungsi retikulum endoplasma yakni sebagai alat transportasi zat pada sel. Retikulum endoplasma diturunkan dari bahasa Latin, berarti di dalam sitoplasma yang merupakan organel sel. Sebagai makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan pasti memiliki sel-sel yang ada di dalam tubuh. Di dalam sebuah sel masih ada beberapa organel lainnya yang juga membantu terwujudnya misi dari sel. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Nukleolus adalah bagian dari inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleolus tidak dilengkapi oleh membara selaput pelindung di bagian luarnya. Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosoma yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Fungsi nukleus adalah mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perkaitan ribosom. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Lisosom adalah organ membaraan yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu mencegah berbagai jenis biolekul. Lisosom bertindak sebagai sistem pembuangan sampah sel dengan mencegah material bekas pakaian di sitoplasma baik dari dalam maupun dari luar sel. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang berbentuk cairan dan berada di luar nukleus inti sel. Sebagian besar 80-85% cairan pada sitoplasma adalah air. Cairan pada sitoplasma adalah air, sedangkan sisanya adalah protein 10-15%, lipid 2-4%, polisakarida 1%, dan asam nukleat 1%. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai penyimpanan bahan kimia. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Nah, segitu saja pembahasan tentang sel. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.